Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Pati. Bu Hati, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Ya Bu, ceria ya Bu Ceria. ya. Habis naik pangkat ya Bu. Harus. Ini nanti kita kan akan melakukan coaching gitu ya. Iya. Di rubrik penilaian pra supervisi ini nanti. Rubrik penilaian apa yang akan Ibu capai nanti? Ya, mestinya sesuai dengan kompetensi kucing ya Pak Ya. ya. Kalau kita lihat pada modul itu kompetensi kucing kita kan ada 3 ya Pak ya. Ya, betul. Yang pertama itu present, kehadiran penuh, Ya. dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak nanti yang ingin ada pada rubrik yang menjelaskan buat itu. Iya. Alur ceritanya jangan sampai. Oh iya, terima kasih Pak. Apa Alur itu? cerita ya ada penentuan tujuan, kemudian Ya. mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir komitmen atau tanggung jawab. Oke, Betul. bagus Bu. Nah, Ya. jadi rencanakan tadi Bu ya. Oke. Ini untuk kompetensi kucingnya nanti yang Bu Hati ingin kembangkan itu di kompetensi mana? Kelihatannya dari ketiga kompetensi itu ya Pak, yang ini saya kembangkan itu kompetensi yang ketiga, yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena memang dalam ini proses coaching untuk melakukan pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan yang berbobot itu akan membuat si kucing ini menjadi lebih bisa memaksimalkan kompetensinya. Mengenai kompetensinya si Betul. kucing ya. Iya itu Pak, itu yang ingin saya kembangkan. Mantap sekali ini. Terus ini Bu, di bagian kompetensi mana ya yang mungkin secara spesifik yang akan atau yang ingin diobservasi nanti? Nah, nanti ketika ini Pak, pada alur tahapan untuk rencana aksi ya Pak. Rencana aksinya ya. Pada alur tahapan rencana aksi itu kan butuh memang pertanyaan yang betul-betul mengarah ke rencana aksi yang akan dilakukan oleh kucing. Nah, ini mestinya di situ pertanyaannya itu harus tepat, sehingga kucing itu dalam membuat rencana aksinya dia mesti pertanyaannya harus terukur dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan resiko yang minimal, seperti itu Pak. Sesuai harapannya ya. Betul. Terus ini Bu, untuk indikator yang berikutnya pencapaian dan di pengembangan apa yang nanti inginkan nanti dalam proses ini? Tentunya tadi kan yang ingin saya kembangkan kan ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Ya indikatornya nanti ketika saya bisa memberikan pertanyaan kepada kucing yang di mana kucing itu kemudian punya inisiatif, punya suatu gagasan, sehingga dia potensinya itu akan mampu untuk muncul atau dikembangkan. Itu Pak yang ingin saya capai, indikator yang ingin saya capai. Sepertinya ini Bu Hati sudah siap 100% ya. Insya Semoga Allah nanti sudah berjalan siap. dengan lancar Amin. dan tercapai apa yang ditujukan. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Untuk bagiannya nanti Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, ganggu waktunya. Aduh, enggak apa-apa. Gimana Tumben. kabarnya? Alhamdulillah baik. Tumben kok kesini ada apa? Aku kangen dengan jenengan. Oh, kangen gitu. Aku Ada apa mau ini? curhat-curhat dulu, boleh? Apa? Ini kan apa ya? Aku lagi galau gitu Mm-mm. tentang sekarang ini kan ada kurikulum baru ya, kurikulum merdeka. Nah, sedangkan saya itu belum bisa mengimplementasikan dengan baik bagi saya. Itu belum bisa gitu. Bagaimana kurikulum merdeka itu ke dalam kelas saya. Gitu. Jadi tujuan pertemuan ini nanti Pak nih pengennya seperti apa coba? Inginnya saya itu ya dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka itu dengan baik di pembelajaran yang ada di kelas saya. Di kelas di TK ya Bu ya? Iya, di TK. Kemudian ini Bu, dari tujuan tadi ya Bu, Anda ingin ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka itu masuk di pembelajaran jenengan ya, itu nanti kira-kira keberhasilan pada percakapan kita kali ini nanti Bu Patni inginnya seperti apa? Keberhasilannya itu ya setelah saya bercakap-cakap dengan jenengan ya, nanti saya itu dapat mengimplementasikan dengan baik begitu ya kurikulum merdeka di dalam pembelajaran di kelas TK saya gitu, dengan tetap melaksanakan pembelajaran yang bermakna untuk anak. Bermakna bagi anak ya.
memang untuk pembelajaran kurikulum merdeka itu hal yang baru ya Bu, baru kali ini ya, tahun ini baru ada, jadi ya memang sebagai ini mesti ada kendala-kendalanya ya Bu. Nah ini kira-kira itu kesempatan yang dimiliki Bupati apa ini untuk menerapkan kurikulum merdeka itu di anak-anak ini, kesempatan yang dimiliki? Kesempatan yang saya miliki ya Bun ya, kesempatan yang saya miliki itu untuk sekarang ini alhamdulillah saya dipercaya menjadi guru kelas. Jadi saya bisa mengimplementasikan secara langsung pada pembelajaran anak-anak di kelas begitu secara langsung. Iya. Nah ini untuk kesempatannya itu tadi ya Bu, ya, itu bisa belajar langsung di kelas karena memang jenengan itu sebagai guru kelas ya. Ini kalau dari kegalauan yang Anda sampaikan tadi Bu, nah ini kira-kira ini posisi Bupati saat ini ya Bu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka itu, jika kita ada di skala 1 sampai 10 ya Bu, ini kira-kira Bupati itu ada di posisi berapa? Kalau menurut saya ya Bu, saya itu masih 50-50, jadi masih ada di tengah lah, di posisi angka 5 karena saya belum bisa memastikan apa yang saya terapkan itu sudah sesuaikah ataukah belum begitu, jadi masih gampang begitu dalam mengimplementasikan. Berarti masih 50-50 ya Bu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, istilahnya ya ada yang sudah ada yang sudah saya terapkan, ada yang belum. Jadi masih belum bisa sempurna begitu, belum full begitu. Ya. Nah ini Bu, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Bupati ini sehingga nanti itu tujuan Bupati itu ingin menerapkan kurikulum merdeka di kelas ini nanti bisa tercapai dengan maksimal Bu? Kekuatan yang dimiliki apa? Kekuatannya yang pertama saya itu senang belajar. Jadi saya senang belajar, saya ingin menambah wawasan yang saya miliki. Yang kedua saya punya teman-teman yang bisa saya ajak kolaborasi untuk belajar bareng begitu, dan juga ada dukungan dari pihak sekolah maupun dari pihak yayasan supaya kita terus-menerus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita begitu. Berarti ada peluang untuk itu ya Bu? Ada peluang untuk peningkatan penjenengan itu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Kemudian ini hambatan Bu? Itu tadi kan peluang-peluang yang sudah Bupati gambarkan ya, itu tadi bisa berkolaborasi ya Bu. Mungkin hambatan dalam berkolaborasi itu kira-kira ada tidak Bu nanti? Kalau memang itu dilakukan, memang masih ada sih, pasti ada memang. Kalau hambatan misalnya saja dalam belajar, mungkin kita susah ya membagi waktu kita, susah membagi waktu kita bagaimana kita nanti ngajar di sekolah, bagaimana dengan kita nanti di rumah ya, posisi kita sebagai ibu rumah tangga, terus kapan waktunya kita belajar, kita harus bisa memanage waktu. Jadi mungkin waktu yang jadi hambatan yang pertama ya. Yang kedua mungkin kalau kita ketika kita sedang belajar ya, bisa melalui daring maupun secara luring juga ya. Secara daring misalnya kita membutuhkan kuota, kan kuota juga mahal harganya karena tanpa kuota kita tidak bisa menjelajah begitu kan Bun. Nah kalau misalnya secara luring juga kita membutuhkan tenaga juga, akomodasinya juga kan kita juga harus siap, kesehatan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi yang jelas kalau misalnya secara luring kita harus tahu kita belajarnya dengan siapa atau bagaimana kita belajar gitu. Berarti hambatannya tadi ya Bun, yang pertama kita harus pintar untuk manajemen diri dan mengelola waktu, karena memang tugas kita itu banyak ya Bu ya. Selain kan kita juga memang ibu rumah tangga ya, mungkin untuk manajemen waktu itu memang butuh ini energi tersendiri gitu ya. Yang kedua mungkin pendanaan tadi ya. Iya itu so pasti ya, kita tahu bagaimana gaji guru kan seperti itu ya Bu. Nah ini dari hambatan ini Bu, solusinya itu apa ya kira-kira Bu? Solusinya yang kemarin itu saya itu ngomong gini,
aku ingin belajar di PMM, tapi ketika saya ingin masuk di PMM tidak bisa karena nggak punya paket data, begitu kan? Oh, gitu. Nah, di situ ada kepala sekolah menginstruksikan, silakan dianggarkan. Jadi ada anggaran tersendiri untuk beli kuota nanti sebagai untuk pendidik, begitu per bulannya nanti dikasih berapa, misalnya 50.000 atau berapa disesuaikan dengan pendapatan sekolah kita. Gitu, ya. Nah, untuk sementara masih 50.000 sih, tapi karena kebutuhan internet ya, pakai data internet sekarang kan banyak dan mahal. Itu paling kalau misalnya 50.000 itu kan nggak sampai 30 giga, padahal kita kalau dalam 1 bulan kan lebih dari itu ya. Jadi kita ingin membicarakan dengan yayasan, nanti mencari solusi bareng-bareng ini bagaimana supaya bisa ditambah lagi. Itu yang pertama. Atau mungkin karena di sekolah kita itu belum ada wifi, mungkin dipasangkan wifi begitu. Ini ya Bun, kalau di sekolah disediakan wifi kan kita lebih hemat, kemudian hemat juga kan, iya. misalnya seperti wifi yang anggarannya misalnya 150 per bulan ya Bun, nanti kan tidak bisa hanya digunakan oleh satu guru, namun mungkin bisa digunakan oleh beberapa guru. Selain itu kan bisa juga dimanfaatkan misalnya untuk kolaborasi itu tadi lah ya Bun ya. Kita kalau belajar sendiri, belajar PMM sendiri itu kan kelihatan jenuh ya Bun. Kita malah nggak apa ya, kurang asik lah gitu. Kurang asik ya, tapi kalau belajarnya sama-sama bareng-bareng kan lebih enak, lebih ramai gitu. Betul, itu mungkin itu lebih efisien ya Bu ya, kalau di sekolah misalnya ada jaringan internet atau wifi itu tadi. Nah ini Bu, kemudian rencana untuk mencapai tujuan itu tadi Bu, Anda kan sudah punya ini ya, tadi ada beberapa alternatif. Nah itu rencana yang akan dilaksanakan apa kira-kira Bu? Rencananya yang pertama itu saya ingin belajar secara mandiri dulu ya. Mandiri ya, melalui belajar daring dulu. ya, dengan mengakses platform Merdeka Mengajar. Itu Tadi tadi. belajar dari PMM itu nanti kan ada banyak sekali ya bagaimana tentang perangkat ajar kita. Contoh-contohnya seperti apa nanti kita bisa mengadopsi dari situ. Tetapi yang jelas yaitu kendalanya ada di kuota tadi. Nah, untuk masalah kuota tadi nanti kita akan bicarakan dan sebisa mungkin kita berhematlah pengeluaran untuk bisa membeli kuota sendiri. Oh, gitu ya. Iya. Nah, ini adakah yang diprioritaskan Bu? Ada. Rencana itu. Ada yaitu belajar mandiri dulu ya. Yang diprioritaskan Iya, itu tadi. prioritasnya yaitu belajar mandiri di PMM. Di situ kan juga ada materi-materinya, terus ada aksi nyata endingnya ya. Kita melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nanti ketika sudah belajar apa yang kita dapat melalui PMM tadi ya, mengeksplor di PMM, nanti kita langsung implementasikan saja di kelas. Itu loh Bu, itu yang jadi suatu aksi jenengan ketika kita sudah belajar langsung kita implementasikan seperti itu, mungkin nanti akan lebih ini mengena ya, bermakna ya bagi kita. Jadi apa yang kita peroleh itu tidak sia-sia Bu. Betul. Tidak sia-sia dan kita akan selalu ingat apalagi ketika kita melakukan ya, kita mengimplementasikan kan kita tahu kekurangannya kita nanti apa, yang sudah kita capai apa, jadi kita bisa memperbaiki diri. Kita refleksi gitu ya, Bu. Betul, kita bisa merefleksikan diri. Nah ini kira-kira kapan ya Bu itu mau dilakukan? Secepatnya mungkin dari sini nanti ya. Oh, sengaja ya. itu langsung bisa ya. Iya. Memang PMM kan mudah untuk diakses ya. Nanti untuk video-video pembelajarannya juga ada pun di situ. Iya. Banyak sekali referensi-referensi untuk penerapan kurikulum Merdeka. Memang bisa kita cari di situ ya, di PMM itu tadi. Yang belajar mandiri itu tadi ya, Bu. Iya. Nah, kemudian ini ukuran keberhasilan dari penjenengan untuk penerapan kurikulum Merdeka nanti ketika sudah melakukan itu belajar di PMM itu tadi. Nah ini kira-kira Bupati itu sudah menargetkan nggak tidak untuk ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya itu ketika saya sudah belajar ya melalui apa yang ada di PMM, mengeksplor yang ada di PMM, maka saya implementasikan di pembelajaran. Langsung Kira-kira saya berarti bisa dimulai dari membuat modul ajarnya, bagaimana penilaiannya untuk anak itu seperti apa, dan yang jelas bahwa saya harus bisa membuat ragam main yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, tetapi tetap menyenangkan dan bermakna untuk anak. Gitu ya. Iya. Nah, itu bagus sekali. Memang untuk memberikan pembelajaran yang bermakna itu tadi loh esensi dari kurikulum Merdeka sendiri ya Bu.
Tapi jangan lupa juga itu untuk profil pelajar Pancasilanya itu ya, yang memang itu inti dari pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu tadi ya. Iya. Kemudian ini komitmen apa ini yang sudah Bu Padmi persiapkan ini untuk kegiatan tersebut? Komitmennya maka saya harus segera mengimplementasikan. Diimplementasikan ya, harus segera memiliki perencanaan, jadinya membuat perencanaan dalam modul ajar ya. Perencanaan bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran. Karena ketika kita tidak memiliki perencanaan, nanti kita ketika melaksanakannya nanti kita tidak punya pegangan, tidak punya patokan lah ya. Tapi kalau kita sudah rencanakan dengan matang, semua alat bahan, terus sampai format penilaiannya kita sudah buat, nanti ketika kita melaksanakan kan kita enak ya, kita langsung bisa menerapkannya. Setelah itu kalau sudah selesai kan kita bisa langsung refleksi seberapa persen pencapaian kita dalam menerapkan itu gitu. Kelihatannya bagus sekali Bu Nini. Ini komitmennya. Memang untuk penerapan kurikulum Merdeka yang saat ini kan modul ajar itu penting ya Bun. Itu langkah-langkah kita dalam pembelajaran di kelas itu kan sudah harus memang kita siapkan ya, agar kita itu juga lebih enak nanti ketika kita sudah masuk itu sudah siap gitu, siap dengan anak-anak kita. Kemudian ini Bun, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Padmi ini untuk penerapan pengimplementasian, baik itu langsung lewat pembelajaran maupun dalam modul ajar merancang itu tadi? Banyak teman-teman saya ya punya, jadi mungkin dari teman-teman nanti yang sudah pernah ikut diklat tentang kurmer, nanti bisa saya belajar di situ, membantu saya, nanti bisa melihat praktek saya apakah sudah sesuai atau belum, dan juga meminta kepala sekolah nanti tentunya, karena kita di sini punya orang tua ya, punya kepala sekolah, nanti bisa juga dilibatkan dalam implementasi kita. Jadi melihat praktek kita kira-kira sudah sesuaikah ataukah belum, begitu nanti biar beliau bisa melihat praktik dan bisa memberikan umpan balik. Berarti selain untuk merefleksi diri ya Bun, mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah kita laksanakan dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka itu, sekaligus juga ada teman observer kita yang bisa memotret kegiatan kita itu bisa lebih terukur ya Bun ya. Itu bagus sekali itu Bun. Nah ini rencana ke depan ini ya Bun, setelah kita melakukan percakapan ini, itu tindak lanjut Bu Padmi itu bagaimana ini? Tindak lanjutnya saya akan terus belajar Ibu, belajar dan mengimplementasikan apa yang saya dapat, langsung saya implementasikan langsung di kelas. Nanti biar nggak hilang gitu apa yang saya dapat. Jadi ada manfaatnya, kebermanfaatan dari apa yang saya peroleh. Jadi nanti ketika nanti sudah saya implementasikan, nanti ada umpan balik dari kepala sekolah, nanti saya bisa tularkan ke rekan sejawat. Ayo kita belajar bareng seperti ini, seperti ini. Jadi kolaborasi antar guru di lingkungan sekolah itu juga sangat penting. Oke, itu tindak lanjut dari Bu Padmi ya, yang nanti segera melakukan kolaborasi juga, segera belajar mandiri tadi ya Bu. Nah ini kita cakap-cakap dari tadi, jadi katanya ini sudah ada gambaran ya? Karena sudah punya gambaran berarti apa agak lengkap. Berarti saya harus melakukan apa kalau sekarang saya sudah ada ide gitu ya. Yang pertama kali yang saya lakukan itu apa sudah ada di benak gitu. Dan ini saya segera lakukan begini. Merancang modul ajar itu tadi tentunya. Belajar bagaimana merancang modul ajar, kan banyak banget ya model-modelnya. Kita adopsi yang sesuai lah dengan kita, karena kita juga harus mengajarnya sesuai dengan lingkungan yang ada di sini. Oke, itu tadi hasil percakapan kita. Sekarang saya sudah ada gambarannya dan saya mau segera eksekusi Bu, saya mau belajar. Sekarang juga? Iya. Aduh, semangat sekali ya Bu ya. Semangat sekali, semoga sukses sebagai belajar ya Bu. Tetap semangat ya belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti dari praktek pitching tadi, praktek percakapan tadi dengan Bu Padmi sebagai coaching, Bu Ati sebagai coach. Ini tadi saya sebagai observer Bu ya. Dari yang tercatat tadi, ini tadi di dalam percakapan sudah sebagai coach jenengan sudah menjadi pendengar yang aktif. Nah, di sini dapat terlihat dari konfirmasi ulang informasi yang ditampilkan oleh Puji tadi. Kedua,
jenengan sudah membuat catatan kecil tadi Ibu tulis tadi informasi yang disampaikan oleh Puji sehingga tadi ya dapat komunikasi dua arah bagus, ada kemitraan saat proses pitching tadi, terus ada komunikasi dua arah tadi sudah baik ya, dengan tidak menjas tidak memojokkan Puji tapi ya seperti ngobrol biasa lah, mengalir dengan baik, terus mampu menangkap informasi yang disampaikan oleh Bupati tadi sebagai Puji. Terus yang terlihat di Bupati terlihat di Bu Hati tadi sebagai ikut sudah dapat meningkatkan aktif saat proses pitching. Tadi di waktu pra supervisi tadi kan saya sudah bertanya nanti menanyakan tentang ini ya, menitik beratkan di rencana aksi dari dan di sini tadi ya tidak terlihat sih, berarti dengan sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tapi ya tidak memojokkan Bupati tadi berjalan dengan baik, komunikasi dua arahnya sudah berjalan dengan baik. Jadi tadi solusi untuk Bupati juga dengan sarannya juga bagus, ditanggapi Bupati dengan positif juga, sehingga tadi ya memang saya katakanlah ini berjalan dengan baik lah nanti visinya. Ya nanti di proses di lapangan sebenarnya nanti semoga tambah sempurna Ibu ya. Amin. Saya juga nanti juga banyak belajar dari jenengan juga. Kita saling belajar ya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Itu sudah Pak. Sudah ya. Selamat Ibu ya. Ya, makasih.